Halo anak-anak hebat, berjumpa kembali bersama Miss Elsinta. Apa kabar anak-anak semuanya? Miss Sinta percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Apakah anak-anak sudah siap belajar untuk hari ini? Good. Anak-anak hebat, hari ini Miss Sinta akan ajarkan kalian di tematik 5G. Hari ini Miss Sinta akan ajarkan di subtema yang ketiga. Subtema yang ketiga judulnya adalah peristiwa mengisi kemerdekaan. Selamat mengikuti dan selamat belajar untuk anak-anak semuanya. Anak-anak hebat, ada pun beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, dan SBDP. Yang pertama, kita akan belajar tentang jenis-jenis surat undangan. Yang kedua, kita akan belajar tentang bagian-bagian surat undangan resmi. Yang ketiga, kita akan belajar tentang ragam seni rupa daerah. Yang keempat, kita akan belajar sejarah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, kita akan belajar tentang sejarah lahirnya Pancasila. Yang keenam, kita akan belajar melestarikan budaya bangsa. Yang ketujuh, kita akan belajar tentang menghargai jasa para pahlawan. Dan yang kedelapan, kita akan belajar cara menanggapi permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak hebat, tentu kalian sudah tahu tentang surat undangan. Surat undangan adalah surat yang berisi ajakan atau undangan perorangan atau sekelompok orang untuk menghadiri suatu acara. Anak-anak, surat undangan itu dibagi ke dalam 3 hal. Yang pertama adalah undangan resmi. Undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah lembaga atau organisasi. Biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Ini merupakan contoh dari surat undangan resmi. Lalu yang berikutnya, surat undangan setengah resmi. Undangan setengah resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingannya, meskipun acara yang dilaksanakan adalah acara resmi personal. Contohnya, undangan pernikahan, undangan keagamaan. Anak-anak bisa lihat ini merupakan contoh dari undangan setengah resmi. Ini adalah undangan keagamaan. Ini adalah undangan Karang Taruna. Ini adalah undangan pernikahan. Ini merupakan contoh undangan setengah resmi. Lalu undangan yang ketiga yaitu undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perseorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Contoh, undangan ulang tahun, undangan kelahiran anak. Anak-anak bisa perhatikan, ini adalah undangan tak resmi atau tidak resmi. Ini adalah undangan ulang tahun, ini adalah undangan kelahiran anak. Lalu ada juga tentang undangan untuk mengajak ke suatu perayaan. Lalu ini merupakan bagian-bagian surat undangan resmi. Ada kop atau kepala surat, ada tanggal, nomor surat, lampiran, perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan pengirim. Nah, Sinta punya contohnya. Anak-anak bisa perhatikan, nomor 1 adalah kop atau kepala surat. Nomor 2 adalah tanggal surat. Yang nomor 3 ini adalah nomor surat. Yang nomor 4 lampiran. Yang nomor 5 perihal. Yang nomor 6 adalah alamat tujuan. Yang nomor 7 adalah salam pembuka. Yang nomor 8 adalah isi surat. Nomor 9 ini merupakan salam penutup dan nomor 10 adalah pengirim.
Jadi, anak-anak, ini adalah bagian-bagian dari surat undangan resmi. Lalu yang berikutnya kita akan belajar tentang ragam seni rupa daerah. Anak-anak, Indonesia kaya akan seni budaya bangsa. Sebagai contoh adalah karya seni rupa yang berkembang di Nusantara. Karya seni rupa daerah berkaitan dengan bahan baku dan alat yang tersedia di daerah tersebut. Anak-anak hebat, seni rupa daerah itu terdiri atas beberapa jenis. Antara lain ada seni lukis, ada seni patung, dan ada seni kriya atau seni kerajinan. Seni kerajinan itu meliputi dalam beberapa hal. Yang pertama adalah seni tekstil. Seni tekstil terdiri dari batik, tenun, dan songket. Ada juga seni kerajinan seni anyam, seni ukir, seni keramik, dan masih ada lagi yang lainnya. Lalu yang akan kita pelajari yang berikutnya adalah tentang sejarah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang tertera dalam lambang negara Indonesia, yaitu Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa yang harus dijunjung tinggi kedudukannya. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ikrar sederhana yang penuh makna ini diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantula. Anak-anak hebat, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dikenal untuk kali pertama pada masa Majapahit pada kepemimpinan Wisnuwardana sekitar abad ke-14 Masehi. Rumusan semboyan ini didasari keberagaman di berbagai pulau dan wilayah yang tersebar di Indonesia. Seluruh perbedaan budaya, suku, kepercayaan, dan masih banyak lagi, semuanya mengarah pada persatuan. Lalu, adapun fungsi-fungsi Bhinneka Tunggal Ika dalam berbangsa maupun bermasyarakat. Yang pertama, menciptakan dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, membangun kehidupan nasional yang toleran. Yang ketiga, sebagai rambu-rambu peraturan dan kebijakan negara. Yang keempat, membantu mewujudkan cita-cita leluhur bangsa. Yang kelima, membentengi perdamaian Indonesia. Anak-anak hebat, yang berikutnya kita akan belajar tentang sejarah lahirnya Pancasila. Hari lahir Pancasila tentu anak-anak sudah tahu, yaitu setiap tanggal 1 Juni. Lahirnya Pancasila merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pembukaan UUD 1945 yang termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila terdapat pada alinea yang keempat. Lalu, yang berikutnya, kita akan belajar bagaimana cara melestarikan budaya bangsa. Tentunya ada banyak sekali cara untuk kita melestarikan budaya bangsa. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, menghargai keindahan budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mengoleksi karya seni rupa Indonesia. Yang keempat, merawat dan tidak merusak peninggalan sejarah budaya bangsa seperti candi, prestasi, dan lainnya. Yang kelima, mempelajari budaya bangsa, misalnya belajar bagaimana cara membatik. Lalu anak-anak hebat, ada beberapa cara menghargai jasa para pahlawan. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, memupuk semangat cinta tanah air. Yang ketiga, belajar dengan tekun. Yang keempat, tidak melupakan jasa pahlawan. Yang kelima, mencintai dan menggunakan produk lokal. Yang keenam, menjalankan Pancasila dan peraturan lainnya.
Lalu, yang berikutnya ada cara yang harus kita lakukan dalam menanggapi permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, identifikasikan masalah. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, bersikap terbuka dan berserah diri. Yang keempat, bermusyawarah. Demikian pembelajaran yang bisa Miss Sinta sampaikan hari ini. Semoga apa yang Miss Sinta sampaikan itu dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Persiapkan diri kalian dengan baik sebelum mengikuti pembelajaran tematik. Sampai jumpa lagi, bye-bye. Salam sehat untuk semuanya.